nama kecil Nu'man bin Thabit pasti binasa. Kenapa? Orang binasa karena dia merasa dirinya berilmu. Sok berilmu. Orang berilmu wajib, tapi sok berilmu itu tidak bermasalah. Apa ciri-ciri orang suka sok berilmu? Semua orang mau didebat. Ini hati-hati nih, duduk begini, terbesit di hati. Gue lebih alim dari orang di samping. Nah, hati. Ngomong gitu kan hati. Apalagi lebih alim dari yang di depan. Di depan yang mana nih? Marifat gak gitu-gitu aja. Itu orang sombong, ke dalamnya iblis itu. Makanya saya setiap kali mau ngajar, baca syahadat dulu. Karena orang sombong itu batal syahadat batinnya. Walaupun zahirnya masih muslim, batin dia sudah munafik. Orang munafik, orang yang menzahirkan Islam membatinkan kufur. Itu sebabnya sebelum zikir syahadat dulu, sebelum sholat syahadat dulu. Allahu Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi alimi min ilmikal mahzun wasunni bisir ismikal ma'lum. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah hambamu ini ilmu yang rahasia dan peliharalah hambamu ini dari kebendaharaan ilmu yang rahasia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi bersama channel Cahaya Qalbi. Sebelum kita mendengarkan ceramah singkat kajian tasawuf ma'rifatullah ini yang disampaikan oleh guru ustaz kita Dr. Abuya Ar-Razi Hashim MA. Terlebih dahulu, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belajar la ilaha illallah bid'ah dong. Mungkin dulu ada orang salah ngaji ma'rifat. Kalau ngaji ma'rifat lalu mengatakan Allah ada dalam diri, untuk apa lagi sholat? Itu sebenarnya kalam-kalam syaitan. Kalam-kalam apa? Syaitan. Karena syaitan ini ahli hakikat juga. 18.000 bertapa. Ada yang sudah pernah suluk 18.000 tahun. Setelah baru 18 menit udah pegel kaki. Ya, tadi Pak Kiai mimpin udah pikir cepat Pak Kiai. Ya, masih begitu. Iblis itu 18.000 tahun. Kita sampaikan ini di mana-mana supaya orang sadar. Engkau mendekat kepada Allah bukan dengan wiridmu. Karena wirid kita pasti kurang dibandingkan syaitan. Engkau ingin kenal kepada Allah bukan dengan jumlah zikirmu. Karena zikir kita pasti kalah jumlah dengan iblis. Maka orang yang mengandalkan jumlah zikir, lama riyadhah, lama khalwat dan suluk, orang-orang ini akan ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis lebih tahu seluk-beluk khalwat daripada mereka. Lebih mengerti seluk-beluk riyadhah, latihan mujahadah daripada mereka. Terus jalan kepada Allah satu-satunya cuma satu. Maka beliau mengatakan Sayyidina Muhammad SAW, ini hadis sahih. Hadis yang sahih, ini bukan hadis ilhami. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis Imam Tirmizi, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Hadisnya mutawatir. Akulah kota ilmu. Coba bayangkan kota. Kota Jakarta, bayangkan. Apa aja dikata? Ada jalan tol, gedung-gedung lagi, ya tempat cari duit di situ, ya. Apa aja di situ ada. Semua fasilitas ada di kota.
Dan beliau mengatakan, aku bukan kota dunia, aku kota ilmu. Apa maksud? Maka fa'lam, maka ilmuilah. Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam diriku, masuklah ke dalam kotaku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Barulah engkau kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika fa'lam, berilmu, belajar, bermakrifat itu wajib, sedangkan inti sumber makrifat, sumber ilmu adalah Sayyidina Muhammad SAW, maka satu-satunya jalan mendekat kepada Allah itu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Jika benar kalian cinta kepada Allah, kalau cinta pasti ingin kenal, kalau cinta ingin dekat kepadanya, maka fattabi'uni, masuklah ke dalam kota ilmu. Jadi jalan bertuhan itu ilmu. Berilmu itu ibadah tertinggi. Karena orang keputus ilmunya, maka dulu terpisahlah 3 waktu dengan 5 waktu. Karena ilmunya kepisah. Tapi alhamdulillah, ya, yang di tengah itu ya, beliau datang lagi, digabung lagi. Itu berkat ilmu. Berkat, kalau ilmunya di luar kota Nabi, di luar diri Nabi, di luar silsilah thariqat Nabi, pasti ilmunya kepisah-pisah. Orang belajar hakikat, ninggalin syariat. Itu ciri orang belajar ilmunya bukan di kota ilmu, bukan dalam diri ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan-jalan di ilmu itu ada jalan zahir namanya mazhab, ada jalan zikir namanya tariqat, ada jalan batin sir namanya hakikat, ada jalan puncak namanya jalan ma'rifat. Betul, di kota ada jalan? Nah, ma'rifat itu jalan tolnya. Ma'rifat itu jalan? Ya, kalau nggak pakai ma'rifat jadi jalan tol, E-O-L. Ya, jangan dibaca, Pak. Makanya orang belajar ma'rifat meninggalkan syariat. Nih, perhatikan. Secara hakikat, sholat itu 50. Maka orang hakikat itu nggak ada yang malas sholat. Apalagi membatalkan sholat, apalagi mengingkari sholat. Diperhatikan. Subutul haqa'iq bitahqiqis syara'id. Ciri-ciri indikator hakikat seseorang sampai ke ma'rifatullah bukan disalahkan oleh iblis, dia menghormati syariat. Karena syariat itu sudah rukhsah. Dari 50 jadi 5. 5 itu rukhsah, keringanan bukan? Maka bagi ahli hakikat, sholat 5 waktu itu bukan beban, itu keringanan. Gampang 5 waktu itu. Kenapa? Bagi mereka zikir kepada Allah, sholat itu setiap napas. Sholat daim. Kalau sholat 2 rakaat gampang, maka tidak ada ahli hakikat yang berat untuk sholat subuh. Kalau ketiduran mungkin. Ya, ada wajah-wajah ketiduran mungkin. Kita kan nggak tahu. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku kota ilmu, Ali pintunya. Semua sahabat sholat di masjid. Sayyidina Ali, ujung hidungnya nggak ada. Berarti orangnya ada nggak di masjid? Nggak ada. Hidungnya nggak ada di masjid, berarti orangnya nggak ada. Batang hidungnya nggak ketemu. Maka Sayyidina Muhammad SAW kemudian nanya, "Aina Ali? Mana? Aku kota ilmu, pintuku mana?" Maka Nabi nggak ngajar hari itu. Nabi datangin rumah Sayyidina Ali, hadis Sahih Bukhari. Ternyata Sayyidina Ali ketiduran. Tapi jawabannya pakai ayat. Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Jawabnya pakai ilmu hakikat. Sayyidina Ali, orang ahli ilmu hakikat, ma'rifat, ditanya oleh Rasulullah, ya Ali,
wahai mantuku tersayang, kenapa engkau ketiduran? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Antum nggak boleh jawab begitu, cukup Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Nabi tidak mengingkari jawabannya. Maka ilmu hakikat tidak mungkin dibatalkan oleh syariat tidak mungkin ditinggalkan oleh hakikat. Nabi Muhammad cuma ngomong ini, wa kanal insan aktsaru syai'in jadalah. Ayat dibaca. Memang manusia itu banyak argumentasinya, banyak acaranya, banyak alasannya. Nabi cuma baca ayat itu. Siapa insan di situ? Sayyidina Ali. Tapi Nabi Muhammad nggak marah. Dimaklumi pengantin baru, pengantin muda. Ya. Sayyidina Ali. Siapa istrinya? Sayyidatuna Fatimah. Ya. Walau mereka ngapain malam tadi kan? Ya. Supaya tahu tahajud bareng terus tidurannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan pintu ilmu aja bisa ketiduran. Apalagi yang bukan pintu ini. Ya. Wa aliyun babuha, ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah dan juga dipakai oleh orang Syiah. Riwayat hadis ini Imam Tirmizi. Di riwayat Tirmizi ada satu lafaz, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Akulah kota hikmah, kebijaksanaan, wisdom, ilmu pengetahuan, ma'rifat. Pintunya Sayyidina Ali. Maka perhatikan, semua mazhab thariqat pasti bersanad ke Sayyidina Ali. Di sini thariqatnya apa, Pak Haji, Pak Kiai? Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Thariqat Qadiriyah dari Sayyidina Ali. Naqsyabandiyah juga dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sanadnya Naqsyabandi itu dari Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini disucikan di kalangan Syiah dan juga diagungkan di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini guru daripada Imam Abu Hanifah, Hanafi, pendiri mazhab Hanafi yang dipakai di Suriah kebanyakan, yang dipakai di Turki, di India, dan sebagian besar ulama di Mesir. Itu Abu Hanifah. Semua orang debat sama dia kalah. Jangankan dia, muridnya bernama Abu Yusuf, debat dengan Imam Malik, guru Syafi'i, itu Imam Malik langsung keringetan. Habis mandi, ketemu Abu Yusuf, berdebat, itu bajunya basah, dia mandi lagi di situ. Itu saksinya Imam Syafi'i dan murid-murid yang lain. Saking jago debat muridnya Abu Hanifah, apalagi Imam apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena ilmu bimbingan ma'rifat tarbiyah rohani tarekatnya Ja'far, Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man bin Thabit pasti binasa. Kenapa? Orang binasa karena dia merasa dirinya berilmu. Sok berilmu. Orang berilmu wajib, tapi sok berilmu itu nggak bermasalah. Apa ciri-ciri orang suka sok berilmu? Semua orang mau didebat. Ini hati-hati nih, duduk begini, terbesit di hati. Gue lebih alim dari orang di samping. Nah, ini hati. Ngomong gitu nggak hati? Apalagi lebih alim dari yang di depan. Di depan yang mana nih? Marifat gak gitu-gitu aja. Itu orang sombong, itu dalamnya iblis itu. Maka saya setiap kali mau ngajar, baca syahadat dulu. Karena orang sombong itu batal syahadat batinnya. Walaupun zahirnya masih muslim, batin dia sudah munafik. Orang munafik, orang yang menzahirkan Islam, membatinkan kufur. Itu sebabnya, sebelum zikir syahadat dulu. Sebelum sholat syahadat dulu. Siapa tahu antara sholat ke sholat, kalbu kita sempat munafik, sempat sombong, sempat merasa sok suci. Maka kita perbaharui lagi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa tahu antara sholat ke sholat, kalbu kita sempat munafik, sempat sombong, sempat merasa sok suci.
maka kita perbaharui lagi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kembali ke yang tadi. Selevel Sayyidina Ali, pintu ilmu itu bisa ketiduran. Maka jangan nilai kesolehan orang berdasarkan rajin dia sholat jamaah saja. Oh, selevel Sayyidina Ali yang rajin, Allah bikin dia ketiduran. Wajahnya ke wajah-wajah serius gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka fa'alam annahu, maka masuklah kamu kepada kota ilmu. Maksudnya apa? Masuklah kamu kepada ilmu Nabi Muhammad, karena sumber ilmu Sayyidina Muhammad. Apapun ilmu tidak melalui nur beliau, itu ilmu iblis. Iblis itu bisa baca la ilaha illallah, hati-hati. Serius, iblis itu jago baca bismillah. Iblis itu bisa menirukan kun fayakun. Maka keyakinan iblis itu kadang-kadang lebih kuat dari orang beriman biasa. Mau kalah sama iblis? Iblis dengan yakinnya doa, ya Rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan umurku sampai akhir zaman. Doa iblis mustajab nggak? Kenapa? Karena dia manggil dengan yakin, ya Rabb, ya Tuhan. Kenapa? Dia yakin yang dipanggil dengar. Saya mau tanya, hari ini sudah doa belum? Yakin nggak doanya didengar? Kayaknya kurang keras sih. Yakin yang kedua, yang pertama, yang tadi itu. Emang kalau antum nggak yakin Allah nggak dengar? Emang kalau kita nggak yakin Allah nggak tahu? Tapi Allah bukan menjawab berdasarkan pengetahuannya. Allah menjawab berdasarkan kondisi kolbu hambanya. Orang doa, siapa aja doa, Allah pasti dengar. Allah pasti tahu. Dia belum doa, Allah sudah tahu apa yang mau dibaca. Orang yang belum lahir, doanya pengen jadi wakil rakyat, Allah tahu. Apalagi sudah lahir, apalagi sudah nyalek, apalagi mau nyalon lagi, Allah sudah tahu semua. Tapi masalahnya Allah jawab atau tidak, itu bukan berdasarkan pengetahuan Allah. Nah, perhatikan hadisnya, ini hadis sahih. Inna Allah la yujibu an qalbin ghafil. Allah itu tidak menjawab doa orang yang kolbunya ghafil. Apa itu ghafil? Lah itu yang tadi dibaca, korek kita. Gimana ayat riset? In kunna an haza ghafilun. Ghafilin. Sungguh kami lalai lupa terhadap persaksian ini. Jadi apa yang diingat waktu berdoa? Bukan Allah dengar, Allah selalu dengar. Apa yang diingat, yang dihadirkan waktu berdoa? Rasa dulu pernah jumpa. Dan sekali jumpa, sebenarnya selalu jumpa. Karena Allah tidak pernah berubah, yang berubah kita. Allah berubah nggak? Benar yakin? Maka sekali Allah disaksikan, selama-lamanya Allah di, apa kata para arwah? Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan engkau ya Allah. Maka sekali dia disaksikan, sebenarnya selama-lamanya dia disaksikan. Tapi apa kata manusia? Karena dia dihijab oleh tubuh dan akalnya. In kunna, gimana tadi ayatnya? Anhaza rafili. Sungguh kami terhadap pertemuan persaksian itu kami lalai.
Jadi orang yang ingat rasa itu, doanya pasti mustajab. Masalah berikutnya, Allah pasti jawab orang yang merasakan, yang menghadirkan rasa persaksian itu. Tapi kapan Allah menunaikan jawabannya itu? Suka-suka kita atau suka-suka Allah? Maka jangan pernah nuntut-nuntut. Kerja kita cuma berdoa dan berusaha. Kapan Allah kemudian berikan? Suka-suka Dia. Ya, ini adab seorang hamba. Orang yang alim tidur. Orang yang suka zikir tapi nggak alim lagi zikiran. Mana yang lebih mulia? Semangat sekali. Mohon maaf, kadang-kadang saya kalau ngaji marifat saya ketawanya lepas. Cuma kalau ngaji marifat saya ketawa lepas. Kalau melihat biasa-biasa itu sulit saya ketawanya. Orang alim tidur, ilmunya hilang nggak? Orang lagi zikir ketiduran, zikirnya masih ada nggak? Paham? Maka yang ditakuti syaitan, orang alim yang tidur atau orang yang sedang zikir tapi ilmunya tidak ada. Apalagi orang alimnya zikir, itu syaitan kabur. Apa zikir yang paling ditakuti syaitan? Zikir Quran. Dan Quran bagian mana? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang bagian mana? 2 ayat terakhir. Maka disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis. Berarti setelah Allah menciptakan al-qalam, jadi al-qalam Allah ciptakan, lalu Allah perintahkan untuk tulis, ditulislah bismillah. Lalu ditulis apa lagi? Banyak hal yang ditulis. Bi alfai amin qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun, Allah menulis itu di Al-Qalam, dengan Al-Qalam. Apa yang ditulis? Itulah Al-Quran. Salah satu ayat yang ditulis awal-awal di situ adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena itu ayat ma'rifat. Itu ayat, coba dibaca biar setannya kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu kullun stop dulu. Setiap kali ada orang mengatakan amanna, kan amanah Rasul, lalu kita mengatakan sami'na wa ata'na, amanna billah, amantu billah, aku taat, aku dengar, aku iman. Itu syaitan nangis. Ingin buat syaitan nangis? Baca ayat itu sering-sering. Apalagi seorang hamba mengatakan ghufranak, itu syaitan kabur langsung. Dia menangis. Ghufranak, apa arti ghufranak? Bukan mama gufran, bukan. Ya, ghafarallahu lahu wa lana, lana wa lahu. Ya. Ghufranak, apa arti ghufranak? Ya Allah, mohon ampunan, hapuslah kesalahan kami, jangan pandang kami punya salah. Itu kalau ada orang ngomong begitu, syaitan nangis. Kenapa? Ya Allah, aku sudah menjebak manusia hari ini, tapi kesalahan engkau tidak tulis. Jadi setiap hari, malaikat pencatat amal buruk, itu berhenti, nggak berani nulis. Dia cuma rekam doang. Ya alatnya lebih canggih daripada handphone kita lah. Semua dosa-dosa kita direkam sama dia, tapi dia belum catat. Nggak dilaporin. Sampai 24 jam. Siang, malam, malam, siang. 24 jam. Apa kata Allah Ta'ala? Hei malaikatku, jangan tulis. Siapa tahu hambaku membaca ghufranak. Ya Allah, ampuni kami. Astagfirullah.
Waktu boleh atau sejenisnya kalimat-kalimat istighfar. Jika si hamba baca itu sekali langsung dihapus. Kecuali hak-hak adami, hak-hak manusia mesti dikembalikan. Orang korupsi mesti dibalikin. Ya, zalim mesti minta maaf. Canggih ya tuh kalimat ghufranak. Tapi ada kalimat hakikat di dalamnya. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan salah satu pun dari rasul-rasul itu. Kenapa? Hakikatnya rasul itu satu. Yaitu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi ngambil dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil nurnya dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ungkapan begini di hadis sahih, hadis Imam Muslim. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ummati, inna ummati, sesungguhnya umatku, la yudra, tidak dapat ditebak. Awaluhu khairun am akhir. Yang terbaik itu generasi awal atau generasi terakhir. Saking baiknya, bagusnya generasi akhir. Apa baiknya generasi akhir? Ini kita generasi terakhir nih Pak. Ini sudah lama, ini sudah hampir 1.500 tahun. Hijriahnya sudah berapa sekarang? 1446, oke. Coba, 1446 itu hijrah. Tambahkan 13 tahun Nabi di Mekah. Berapa? 1459. Tambahkan 40 tahun umur Nabi. 1499. Sudah hampir berapa? 1.500 tahun dengan umur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah tua dan ini akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua peradaban hari ini, siapa yang bisa menyangka di tahun 90-an semua orang bisa ngomong jarak jauh? Sakti ya? Dulu kita kalau mau ngomong jarak jauh kita diam dulu begini. Saya dulu kalau duit saya nggak ada, tahun 2004 kuliah, duit saya habis, dulu nggak ada handphone. Maka saya duduk zikir sebentar, saya kirim message ke ayah saya, Pak, duit habis. Baru tanggal 20, kebanyakan beli kitab, duit habis, mau makan nggak ada lagi 10 hari nggak bisa makan. Itu saya nangis dalam hati, ya Allah, ini baru segini aku nggak sanggup, udah nggak bisa makan. Ya, dan saya nggak berani minta orang, nggak berani minjem. Selesai saya kirim doa, kirim Fatihah, kirim pesan, saya sujud. Ternyata di atas, di lantai, di tempat sekretariat asrama ada telepon. Bapak saya nelfon, pas kita lagi kirim Fatihah. Dulu kita nggak dayangin bisa ngomong pakai handphone begini. Sekarang apa-apa tinggal ke Bang Haji, Sofwan, langsung teleponnya beres. Sakti kan? Maka Nabi Musa kalau hadir hari ini dia bingung, umat Nabi Muhammad ini keren kali kan. Aku mau jumpa Nabi Muhammad, nggak bisa pakai video call, mesti di langit ke-6 dulu kan. Sekarang orang ketemu cukup video, bahkan kalau nggak ketemu udah lihat YouTube-nya aja ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan kami yang hina fakir ilmu ini. Dengan isi ceramah singkat ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang istiqomah untuk kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya, kami dari channel Cahaya Kolbu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله